Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Ika di channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pelajaran hari ini kita sampai di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. 2. Menyebut yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. 3. Menyebutkan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di rumah. 4. Mengidentifikasi makna kata tentang keragaman benda. 5. Manfaat mematuhi dan tidak mematuhi aturan di tempat wisata. 6. Manfaat mematuhi dan tidak mematuhi aturan di rumah. 7. Menentukan hasil pembagian 3 bilangan. Nah, baiklah anak-anak, marilah kita menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan, yaitu bahwa setiap hari banyak benda yang kita gunakan. Bentuk dan kegunaannya bermacam-macam. Kamu dapat mengamati untuk mengetahuinya, lalu menuliskan hasil pengamatan tersebut. Yuk, kita amati gambar berikut ini. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny dan teman-temannya di atas? Ya, betul. Mereka sedang bermain lempar dan tangkap bola. Alat apa saja yang bisa dipakai untuk bermain lempar dan tangkap benda? Bola, balon, dan kayu. Anak-anak, sekarang kita akan mencoba menyebutkan ciri-ciri benda di samping ini. Nah, nama benda di samping adalah bola dengan memiliki ciri-ciri: 1. Bentuknya bulat. 2. Berwarna hitam dan putih. Yang ketiga, wujudnya merupakan benda padat. Yang keempat, kegunaannya untuk olahraga sepak bola. Anak-anak, untuk benda yang lain di atas seperti balon dan kayu, bisa kalian kerjakan di buku dan menuliskan keragaman serta ciri-ciri benda tersebut, yaitu tentang balon dan kayu. Sekarang, kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar yang sekiranya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yuk, kita berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Dan kalian berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Kita mulai dari gambar pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Kita beri tanda centang. Gambar yang kedua yaitu mengantri pada loket pembayaran. Tandanya apa? Anak hebat. Ya, betul sekali. Gambar selanjutnya yaitu anak sedang
Memetik tanaman, mencabuti tanaman. Ya, pinter, dijadikan tanda silang. Karena tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk gambar selanjutnya yaitu berjalan di jalan trotoar. Ya, tandanya centang. Gambar selanjutnya ada anak yang sedang marah, membuang, mencabut semua bunga-bunga. Tandanya apa anak-anak? Ya betul, tandanya silang. Gambar selanjutnya ada anak yang sedang mencoret-coret benda-benda yang ada di tempat wisata. Apa tandanya? Silang, karena tidak diperbolehkan. Nah, anak-anak, kamu tadi sudah bisa mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Sekarang, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kamu di rumah. Apa saja ya? Nah, di sini Bu Guru punya beberapa gambar yang harus kalian beri tanda centang pada gambar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan kalian berikan tanda silang jika gambar tersebut tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian di rumah. Gambar membuang sampah sembarangan. Ya, betul, silang. Memukul hewan. Tandanya silang. Ada anak yang sedang menyapu lantai. Centang, pinter. Gambar selanjutnya adalah anak sedang di perpustakaan membaca buku. Tandanya centang, pinter. Anak yang sedang membantu ibu memasak. Centang. Gambar selanjutnya, membaca dengan tiduran. Bagaimana menurut kalian? Salah ya, tidak boleh, maka tandanya silang. Gambar selanjutnya ada anak yang sedang bertengkar marah karena bermain boneka. Ya, tandanya silang. Ada anak yang menyiram tanaman. Tandanya anak pinter, tandanya centang. Gambar terakhir yaitu membantu ayah membengkelkan di mobil ya, mobilnya rusak, membantu ayah. Apa tandanya anak-anak? Centang, pinter sekali, anak-anak hebat. Nah, kalian sudah dapat menyebut tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Di tempat wisata juga ada peraturannya. Peraturan dibuat supaya tertib dan aman, sehingga menjadikan wisata terasa nyaman dan asik. Sekarang kita berbicara tentang manfaat jika mematuhi aturan di tempat wisata. Apa saja? Coba kalian sebutkan. Ya, pinter. Yang satu, antrian pengunjung menjadi teratur. Yang kedua, menjaga keselamatan dan kenyamanan sesama pengunjung. Manfaat yang ketiga, yaitu lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Sedangkan jika tidak mematuhi aturan di tempat wisata, apa yang terjadi anak-anak? Maka, satu, tempat wisata tidak teratur saat mengantri. Yang kedua, lingkungan menjadi tidak nyaman. Anak-anak, jika di tempat wisata saja ada peraturannya, apalagi di rumah kita. Rumah kita adalah surga bagi kita. Maka, sudah hal ini bisa terwujud, seluruh anggota keluarga harus mematuhi peraturan rumah
yang sudah disepakati bersama ya. Nah, kira-kira bagaimana ya jika kita mematuhi aturan di rumah dan tidak mematuhi aturan di rumah? Yuk kita sebutkan. Jika kita mematuhi aturan di rumah, maka 1. Rumah menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, tidak kesulitan mencari benda. Yang ketiga, saling peduli antar sesama anggota keluarga. Bagaimana jika aturan rumah tidak dipatuhi? Maka akan terjadi 1. Rumah menjadi tidak nyaman. Yang kedua, kesulitan saat mencari benda karena tidak dirapikan. Jika kita sudah tahu membagi waktu untuk dapat mematuhi aturan di tempat wisata dan di rumah, maka kita harus pandai juga membagi dan menentukan hasil pembagian 3 bilangan berikut. Seperti yang sudah materi kemarin, kita membagi 2 bilangan. Bagaimana jika kita akan membagi 3 bilangan? Perhatikan contoh berikut. 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Bagaimana caranya? Yuk kita hitung. Penyelesaian yang pertama, kalian hitung 36 dibagi 4 terlebih dahulu, yaitu hasilnya 9. Tahap yang kedua, dari hasil 9, kalian bagi menjadi 3, sehingga hasilnya 3. Sehingga akhir dari penyelesaian 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan 3. Yuk, sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan pembagian berikut ini. Kalian kerjakan di buku matematika kalian. Oke? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Ika. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.